Halo, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya Susmita Fataruba, mahasiswi akuntansi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metodologi perumusan teori akuntansi untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah teori akuntansi. Pertama-tama kita ketahui dulu nih, apa itu metodologi. Jadi menurut Wikipedia, metodologi merupakan ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Jadi kesimpulannya yaitu metodologi adalah cara yang sistematik dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah, atau metodologi juga diartikan sebagai perumusan dan penentuan metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan perumusan teori akuntansi. Seperti yang teman-teman lihat pada slide, bahwasannya pendekatan perumusan teori akuntansi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendekatan non-teoritis yang meliputi pendekatan pragmatik dan otoriter. Nah, pragmatik itu menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Pernyataan dianggap benar apabila mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia, sedangkan otoriter digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori yang sesuai dengan bidang kewenangannya. Keunggulannya adalah jika standar yang dihasilkan dapat diterima secara umum, maka standar tersebut telah teruji validitasnya. Kelemahannya adalah belum memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang dianut karena sederhana, mudah diterapkan, tidak universal. Yang kedua yaitu pendekatan teoritis yang meliputi pendekatan deduktif, induktif, etik, sosiologi, ekonomi, dan eklektif. Pendekatan deduktif perumusannya dimulai dari perumusan dalil, dasar akuntansi atau postulat dan prinsip akuntansi, dan selanjutnya diambil kesimpulan logis tentang teori akuntansi mengenai hal yang dipersoalkan. Pendekatan ini dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi, di mana dirumuskan dulu tujuan laporan keuangan, rumuskan postulat, kemudian prinsip, dan akhirnya lebih khusus menyusun teknik atau standar akuntansi. Kalau induktif nih, yaitu penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus, dan diakhiri dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang, dan diambil kesimpulan umum atau postulat dan prinsip akuntansi. Tahapan yang dilalui adalah mengumpulkan iklan semua observasi, menganalisis golongan. Dalam pendekatan etik, perumusan akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Menurut Dr. Scott, kriteria yang harus digunakan dalam perumusan teori akuntansi adalah keadilan dengan memperlakukan pihak yang berkaitan secara adil. Sedangkan pendekatan ekonomi dalam perumusan teori akuntansi menekankan kontrol perilaku indikator makroekonomi yang menghasilkan perumusan teori akuntansi. Dengan demikian, pemilihan teknik akuntansi didasarkan pada dampaknya pada ekonomi nasional. Dapat disimpulkan bahwa teknik kebijakan akuntansi yang harus dapat menggambarkan realitas ekonomi dan pilihan terhadap teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomi. Dan dalam pendekatan elektik merupakan pendekatan dalam perumusan teori akuntansi di mana teori akuntansi dirumuskan tidak hanya pada satu pendekatan saja, melainkan kombinasi dari pendekatan-pendekatan yang ada. Yang ketiga ialah pendekatan lainnya yang meliputi pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif dan positif, dan juga pendekatan regulator. Pembahasan ketiga yaitu standar akuntansi.
Sebagaimana kita ketahui nih, bahwasannya dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan harus atau wajib memiliki pedoman atau acuan yang biasa disebut standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS-IAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selain SAK, di Indonesia ada Standar Akuntansi Internasional. Standar tersebut ialah IFRS atau International Financial Reporting Standard yang merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Teman-teman bisa lihat pada slide bahwa ada 4 jenis standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yaitu ada PSAK IFRS, standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi keuangan entitas private, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, dan juga PSAK syariah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu organisasi IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountant. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor private, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. Nah, IAI ini didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.